Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hari ini les pertama akan Miss yang bawakan karena Bu Dita berhalangan hadir dikarenakan Bu Dita sedang sakit. Kita doakan semoga Bu Dita cepat sembuh ya. Untuk hari ini, gimana kabar anak-anak Miss? Pada sehat? Alhamdulillah Sehat, Miss. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi tanpa membuang waktu, hari ini kita akan belajar mengenai Kingdom Monera. Sebelumnya, kalau kita kilas flashback ke belakang, kita udah ada belajar tentang apa aja. Ada di bab pertama kita belajar tentang ruang lingkup biologi. Di bab kedua kita belajar tentang keanekaragaman hayati. Di bab ketiga kita membahas tentang sistem klasifikasi, ya kan? Di sistem klasifikasi dan kita ada membahas tentang virus. Ini memasuki bab kelima mengenai Kingdom Monera. Sebelumnya, kalian sudah pernah mendengar Kingdom Monera belum? Sudah, Miss. Sudah, khususnya pada bab perkembangan atau sistem klasifikasi makhluk hidup. Di situ kita ada bahas mengenai Kingdom Monera. Ketika Miss bahas tentang Kingdom Monera, apa sih satu kata yang menggambarkan Monera menurut kalian? bersel satu, Miss. Bersel satu. Selain itu, apalagi kira-kira? Ada yang tahu? Tidak memiliki membran inti, Miss. Tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik. Wah, kalian semua masih pada ingat ya pembelajaran tentang klasifikasi. Jadi, kita memasuki pelajaran hari ini. Apa sih indikatornya sebelum kita bahas tentang lebih jauh tentang Kingdom Monera-nya ya? Bentar ya. Oke, jadi adapun indikator pembelajaran kita hari ini, kalian harus mengetahui karakteristik atau ciri dari Kingdom Monera itu sendiri. Dan kalian harus tahu dan mampu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk sel dari suatu bakteri. Dan mengetahui struktur dari sel bakteri. Struktur gitu kan. Bagian-bagian dari bakteri sendiri. Nah, jadi untuk sekarang kita akan bahas mengenai karakteristik Kingdom Monera dulu sebelumnya. Ketika Miss bilang Monera, mungkin kalian punya bayangan mengenai bakteri, kan? Kurang lebih itu kan. Kingdom Monera itu sering diidentifikasikan mengenai bakteri. Namun, seperti yang kita belajar di tentang perkembangan sistem klasifikasi, menurut Herbert Copeland, dia merupakan salah satu ahli yang pertama kali mengemukakan tentang sistem 4 kingdom, di mana di kingdom yang dikemukakannya itu dia mengemukakan tentang Kingdom Monera. Nah, di sini setelah terbentuk 4 kingdom, dilanjutkan oleh Whittaker. Di situ dia mengembangkan tentang 5 kingdom. Menurut Whittaker dan Herbert Copeland, Kingdom Monera itu ya prokariotik gitu kan. Prokariotik ini seluler. Namun, sistem Kingdom Monera ini mengalami perkembangan. Kalau kalian ingat, ada sistem 6 kingdom yang dikenalkan oleh Carl Woese, kan? Dia membagi Kingdom Monera menjadi dua kingdom, yaitu Kingdom Eubacteria dan Kingdom Archaebacteria. Dari perkembangan kedua kingdom ini terbentuklah domain. Ada 3 domain, eukaria, ya kan? Eukaria, terus bakteria dan archaebacteria, gitu ya domainnya. Nah, lanjut saja. Sebenarnya Monera itu apa sih? Nah, Monera itu berasal dari bahasa Yunani artinya moneres, yang artinya tunggal atau single, di mana dia merujuk bahwa sel bakteri itu merupakan sel yang tunggal dan prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Bakteri pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek, di mana dia menyebutkan Animalculus. Nah, karena dia tidak bisa mengidentifikasi ini termasuk hewan atau tumbuhan, tapi dari kedua itu dia tidak mungkin hewan gitu. Jadi Animalculus atau hewan-hewan kecil gitu yang ada di permukaan satu jerami. Di sini Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop sederhana dalam pengidentifikasian
Monera gitu. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bakteri dulu atau kelompok Eubacteria atau bakteri sejati. Jadi, Eubacteria, eu sejati, bakteri, bakteri gitu ya. Sedangkan kalau Archaebacteria, archae artinya kuno, bakteri berarti bakteri yang kuno gitu. Yang lebih lama sudah ada gitu kan. Nah, jadi seperti yang Miss bahas tadi, bahwa bakteri atau kingdom Monera tadi, dia itu uniseluler bersel tunggal, prokariotik tidak memiliki membran inti sel, mikroskopis, dan ukurannya bervariasi, umumnya 0,5 sampai 5 mikrometer. Nah, kalau Miss tanya, menurut kalian, bagian tubuh kalian yang paling banyak yang paling banyak ditemukan bakteri, di mana menurut kalian? Pada usus, pada organ pencernaan, Miss. Pada organ pencernaan. Selain itu, kira-kira di mana? Lambung, Masih Miss. kurang tepat. Di Di mana lambung, Miss. kira-kira? Di kulit, Miss. Di kulit, di rambut. Usus. Oke. Jadi kalau dibilang di kulit, di rambut, pasti iya. Namun kalau misalnya kita lihat di bagian dalam, kita lihat dari mulai sistem kerongkongan dan lain-lain dari mulut, yang paling banyak itu di mulut. Kalian tahu bahwa di dalam mulut ada berapa kira-kira? Ada yang tahu? Kalau misalnya jumlah populasi manusia di bumi, ada yang tahu? Kiraannya aja, sekitar berapa? 7 miliar, Miss. 7 miliar atau ada yang 7 miliar atau 7,7 miliar, hampir kan? Nah, jadi di dalam mulut kita jumlah sel bakteri itu ada 21 miliar, 3 kali lipat dari jumlah manusia yang ada di muka bumi. Nah, gimana lagi di seluruh permukaan? Hampir sama dengan virus, ya kan? Virus berjumlah 10 pangkat 31, udah nggak terbilang lagi dia itu masuk triliun atau apa gitu, saking besarnya, gitu kan? Jumlah dari virus sendiri. Nah, balik lagi ke bakteri, bakteri itu sangat bervariasi dengan ukurannya, namun ukurannya itu umumnya 0,5 sampai 5 mikrometer. Kalau misalnya, menurut kalian lebih besar mana, virus atau bakteri? Bakteri. Bakteri, Miss. Benar ya, bakteri. Soalnya kalau virus ukurannya milimikron, lebih kecil kan, harus menggunakan mikroskop elektron. Nah, kalau Miss, untuk lagi Miss mau tanya, kira-kira menurut kalian bakteri itu makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup, Miss. Makhluk hidup. Hidup karena dia merupakan salah satu sel, ya kan? Menunjukkan sifat-sifat makhluk hidup, bukan seperti virus yang seluler, bukan sel gitu ya. Nah, kita lanjut. Menurut kalian benar atau salah? Eukariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel, sedangkan prokariotik adalah sel yang memiliki membran inti sel. Benar Salah, atau Miss. sah? Salah, Miss. Benar Salah. atau salah? Sah? Salah, Miss. Benar ya? Jadi jawabannya salah. Soalnya kalau eukariotik itu merupakan sel yang memiliki membran inti sel. Biasanya ditemukan di mana? Coba kalian ingat di perkembangan sistem klasifikasi, Miss ada bahas sedikit. Di mana eukariotik? Manusia termasuk eukariotik tidak? Termasuk, Miss. Berarti animalia termasuk eukariotik. Kalau misalnya tumbuhan, eukariotik, ya kan? Termasuk, Miss. Ya, plantae, protista, fungi, termasuk eukariotik. Sedangkan prokariotik hanya archaebacteria dan ya kingdom Monera berupa archaebacteria dan bakteria, gitu ya. Jangan sampai lupa. Jadi eukariotik itu tidak memiliki membran inti sel. Membran inti sel ya, bukan membran sel. Beda ya. Nanti Miss bahas lebih lanjut apa sih bedanya gitu. Kalau untuk yang soal yang ini, perhatikan ciri di bawah ini. Diketahui bahwa ada suatu makhluk dia bersifat uniseluler, prokariotik, hidup di lingkungan ekstrim,
dan merupakan bakteri purba. Berdasarkan ciri di atas, makhluk hidup tersebut termasuk B, Miss. Archaebacteria, Miss. ya, Bakteria. B. Archaebacteria. Sebab untuk Eubacteria dia hidup di mana? Kalau Eubacteria hidupnya di mana? Di lingkungan ekstrim kah? Segala kondisi lingkungan, Miss. Iya, atau kosmopolit, bisa hidup di semuanya, gitu ya. Kalau dalam kutip tidak dapat hidup di lingkungan ekstrim, gitu ya. Kalau protista, menurut kalian dia prokariotik? Bukan kan? Eukariotik. Protozoa termasuk ke dalam protista mirip hewan. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai itu. Dan fungi merupakan eukariotik, gitu ya. Jadi sekarang kita lihat bakteri memiliki bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Ada yang berbentuk bulat atau koki, artinya itu bulat. Sedangkan basil artinya batang. Dan ada berupa vibrio atau koma. Jadi dia itu kayak tanda koma bentuknya, vibrio. Dan ada sprilla atau spiridium yang dia berbentuk lekukan. Sedangkan Spiros dia berbentuk ulir, gitu ya. Jadi dari ketiga jenisnya ini, gitu kan? Dari lima jenis ini ada 2 jenis yang selalu berbentuk agregat atau dari satu bakteri, satu keturunan bakteri itu melakukan suatu perkumpulan atau membentuk koloni. Jadi bakteri itu dapat hidup soliter sendiri atau single, atau juga dapat hidup berkoloni, berkelompok dalam satu keturunan yang sama. Lihat di sini, kalau dia bulat, kan kata pertamanya kan kokus atau bulat arti bahasa Indonesianya. Jadi kalau dia satu monokokus, kalau 2 diplococcus, tetrat 4, sarkina ada 8 membentuk suatu kubus, tapi lococcus berbentuk anggur, sedangkan streptococcus dia memanjang, bulatan yang memanjang, gitu ya. Basil juga banyak jenis-jenisnya, gitu ya. Kalian bisa baca lebih banyak lagi mengenai bentuk bakteri. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di pengelompokan bakteri, gitu ya. Kita memasuki mengenai struktur tubuh. Kalau dibahas tentang struktur tubuh, itu selalu berhubungan dengan bagian-bagian apa aja yang ada di dalam suatu makhluk hidup. Misal kayak di tumbuhan ada bagian daun, batang, akar, itu kan buah, biji, dan lain-lain. Sedangkan kalau di struktur tubuh, kalau untuk bakteri, dia itu ada 2 bagian penting. Ada struktur luar dan ada struktur dalam. Di sini struktur luar dan struktur dalam. Coba kalian perhatikan, ini salah satu jenis bakteri, ya kan? Jadi bakteri yang di gambar animasinya ini, kita bisa mengidentifikasi bagian struktur luar dan struktur dalam dari bakteri tersebut. Kita mulai dari struktur luar. Coba kalian lihat ini. Kita mulai dari yang paling berbeda. Lihat kan, ada juluran panjang, dan yang paling panjang disebut flagella. Ya. Terus kalau kalian perhatikan, ada juluran yang lebih pendek dari flagella, namun tidak terlalu besar, disebut villi. Ada juga juluran keluar yang jumlahnya banyak, tersebar merata, disebut sebagai fimbriae, gitu ya. Ada flagella, terus ada villi, dan ada fimbriae, gitu ya. Udah kelihatan kan? Flagella, villi, fimbriae. Ada 3 juluran yang berbeda ukuran dan perbedaan lokasinya, gitu kan? Dan ada, kalau kalian perhatikan, ada yang berwarna kuning di seluruh permukaan bakteri yang seperti selaput. Dia disebut dinding sel, ya. Itu untuk struktur luarnya. Sedangkan untuk struktur dalamnya, lihat di sini dipotong bakterinya agar kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian luarnya.
di bagian dalamnya. Kita mulai dari yang paling awal ditemui, yaitu coba kalian lihat di sini ada garis berwarna merah. Nah, jadi garis berwarna merah ini melambangkan membran sel, itu kan? Membran sel. Nanti kita bahas apa sih itu membran sel. Ada juga di sini ada yang berwarna oranye, sitoplasma. Yang orange ya, sitoplasma. Sedangkan yang orange dan seluruh kompartemen lainnya di dalamnya termasuk bagian dari sitoplasma. Nah, soalnya di sitoplasma ini kalau kalian lihat ada granula penyimpanan, vakuola gas, ada klorosom dan endospora. Namun untuk vakuola gas, klorosom dan endospora itu hanya terdapat pada beberapa jenis bakteri. Nah, kalau kalian lihat ada yang berwarna coklat, bulat-bulat coklat ini yang tersebar, nah, disebut sebagai ribosom. Terus ada yang berwarna ungu, tersuspensi di tengah, enggak pas di tengah, pokoknya tersuspensi di dalam bagian bakteri disebut nukleoid. Nah, merupakan materi genetik ya, materi genetik yang tersuspensi disebut nukleoid. Nah, terus apalagi? Nah, kalau kalian lihat ada yang berbentuk ring atau bulat-bulat di sini yang berwarna merah itu disebut plasmid. Ya, merupakan salah satu bagian dari materi genetik dari bakteri. Bukan hanya di nukleoid tapi ada juga di plasmid. Nah, apa sih bedanya kira-kira? Untuk lebih tahu lebih dalamnya, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini dinding sel. Ini. Nah, apa sih dinding sel? Dinding sel merupakan suatu bagian terluar dari bakteri yang tersusun atas peptidoglikan. Peptidoglikan, arti pepti merupakan peptod. Doglikan ya peptidoglikan gitu kan, merupakan pepton dan protein, pepton dan protein gitu kan. Peptidoglikan itu merupakan gabungan protein dan polisakarida. Polisakarida itu merupakan gula. Jadi apa sih? Kenapa sih harus ada dinding sel? Dinding sel ini membantu bakteri untuk mempertahankan bentuk sel bakterinya gitu. Jadi bakteri ini kan bukan dibilang mudah, lebih ke arah bakteri itu memiliki bentuk yang harus dipertahankan agar tidak mudah lisis ketika mengalami pembelahan sel dan lain-lain gitu kan, proses metabolismenya gitu. Nah, jadi dia harus memiliki dinding sel, yaitu bentuk sel, mempertahankan bentuk sel bakterinya. Terus, apalagi fungsi dinding sel? Melindungi isi sel bakteri. Jadi kalau kita membungkus suatu benda, itu kan satu fungsinya untuk melindungi benda yang ada di dalam. Seperti yang Miss bilang tadi, memberi pertahanan bentuk sel dan mencegah sel bakteri lisis atau pecah. Dan menjadi salah satu dasar pengelompokan. Jadi maksudnya gimana, Miss? Nah, nanti dibelajar tentang pengelompokan sel bakteri. Bakteri itu ada dikelompokkan sebagai bakteri gram positif dan gram negatif. Dari susunan dinding selnya, kita bisa tahu bahwa ada yang masuk ke positif dan ada yang negatif. Yang mana yang lebih tebal, yang mana yang lebih tipis, itu akan dikelompokkan. Nah, gitu ya. Nah, terus selain itu, ternyata dinding sel itu bukan cuma sekedar bagian luarnya aja. Ternyata dinding sel itu tadi diselimuti oleh lapisan lengket berupa polisakarida atau protein. Nah, ada dua jenis. Selaput lendir merupakan lapisan yang tipis, namun suatu waktu dia bisa membentuk suatu lapisan yang tebal disebut kapsul. Nah, di sini ya, kapsul yang terbentuk dari dinding sel bakteri ini berfungsi untuk menempel pada substrat dan melindungi bakteri ketika kekeringan dan serangan dari sel inang, gitu ya. Terus, tadi di bagian luar kita juga ada lihat fimria dan villi. Kalau kalian perhatikan, ada fimria yang bagian paling pendek dan ada villi yang panjang namun tidak sepanjang flagella, gitu ya. Jadi, fimria dan villi sama-sama di permukaan dari sel bakteri. Namun mereka memiliki perbedaan. Sebelum kita bahas perbedaannya, kita cek dulu apa sih fimria. Jadi, fimria itu merupakan filamen pendek yang mencuat dari permukaan sel bakteri. Lihat.
Escherichia gonorrhoeae merupakan salah satu jenis bakteri yang menyebabkan suatu penyakit pada manusia. Gonorrhoeae, mungkin kalian sudah tahu, ya. Tapi nanti kita bahas di peranan bakteri. Kalian bisa cari tahu kalau penasaran. Jadi, lihat filamen pendek ini tersusun atas protein fimbrillin, gitu ya, fimbrillin. Itu aja jenis proteinnya, fimbrillin. Terus jumlah dari fimbria ini dia jumlahnya banyak, 200 sampai 400 per sel bakterinya tersebar secara merata di permukaan sel bakteri. Fungsinya untuk perlekatan pada substrat. Sedangkan pili dia merupakan protein juga, namun berbeda jenis protein, yaitu protein pilin, sedangkan kalau fimbria kan fimbrillin. Dan ukuran dari pili itu, dia ukurannya lebih panjang daripada fimbria, namun jumlahnya lebih sedikit dari fimbria. Kalau fimbria bisa 200 sampai 400, pili hanya berjumlah 1 sampai 10 dan tersebar secara random atau tidak merata gitu di permukaan bakteri. Berfungsi untuk perlekatan dan transfer gen antara bakteri yang satu dan yang lain. Jadi dia fungsinya lebih banyak ya. Selain untuk perlekatan, dia juga berfungsi sebagai transfer gen antara bakteri satu dan bakteri yang lainnya. Nanti di perkembangbiakan bakteri kita bahas maksud transfer gen di sini. Oke. Ada lagi struktur yang paling panjang mencuat. Yang ini, kalau kalian perhatikan, mencuat. Disebut flagella. Flagella merupakan bulu cambuk yang tipis namun panjang. Berfungsi sebagai salah satu karakteristik manusia, yaitu makhluk hidup mampu bergerak. Kalau dia hewan bergerak aktif, namun kalau tumbuhan pasif. Kalau bakteri dia dapat bergerak secara aktif. Gimana sih cara bakteri dapat bergerak dengan bantuan flagella? Jadi flagella ini berfungsi sebagai alat mobilitas dari bakteri sendiri. Jadi flagella ini tersusun atas protein panjang yang berbentuk helix. Selain itu, kalau kita cek lebih dalam, ternyata flagella ini punya struktur yang kompleks, di mana dia memiliki bagian-bagian. Kalau kalian perhatikan, gitu ya, di sini ada bagian motor, penghubung, dan filamen. Ada 3 bagian, motor, penghubung, filamen. Jadi ternyata flagella ini dia menembus dari mulai bagian dari dinding sel sampai ke membran sel, dalam ya tembusannya. Kalau kalian perhatikan, dari bagian ini kan bagian membran sel, yang di atas merupakan bagian dinding sel. Jadi, bagian motor itu membentang dari bagian membran sel sampai ke dinding sel. Fungsi dari bagian motor pada flagella, dia itu berfungsi sebagai pemberi gerakan rotasi pada filamen ini. Maksudnya gimana, Miss? Kalau kalian lihat, motor ini kan bentuknya seperti cincin. Ternyata setelah diamatin, cincin ini diselubungi oleh protein-protein penggerak. Hasil protein-protein ini nanti akan menghasilkan suatu gerakan rotasi lingkar, yang menyebabkan filamen pada flagella itu, yang ekornya ini, yang bagian paling luar, bergerak rotasi, gitu ya. Dan kalau kalian lihat, antara motor dan filamennya ada penghubung, yang ini, yang bagian pertama dari luar, itu penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan motor dan filamen, gitu ya. Jadi, Miss ada bahas tentang membran plasma. Kalau kalian lihat kulit kalian, itu kan, kalau kalian lihat kulit kalian, kita ibaratkan sebagai membran atau pembungkus, gitu kan, membran pembungkus. Jadi kalau Miss bilang kata pembungkus, dia itu kan banyak fungsinya. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai apa sih strukturnya. Lihat di sini, ini merupakan membran sel dari ketika sudah diamatin lebih besar, bagian yang tadi warna merah Miss tunjuk di gambar yang ini. Nih, kalau kalian lihat,
ini kan membran selnya yang warna merah, diambil bagian membran selnya, terus diperbesar di mikroskop. Nah, ternyata dalam suatu membran sel itu dia memiliki struktur yang sangat kompleks. Maksudnya gimana, Miss? Terdiri atas fosfolipid bilayer atau 2 lapis fosfolipid. Apa sih maksud fosfolipid? Fosfo atau berasal dari kata fosfat. Fosfat dan lipid. Lipid itu lemak, fosfat itu gula, gitu kan? Gula dan ada juga proteinnya. Coba kalian perhatikan di sini. Maksud dari fosfolipid bilayer, kalau kalian lihat ada bagian kepala, yang ini yang merah, yang bulat-bulat merah ini merupakan bagian kepala, dan ada kayak serabut-serabut gini, panjang-panjang, ini merupakan ekor. Nah, gitu ya. Jadi bagian kepala merupakan bagian yang hidrofilik, yang ekor merupakan bagian hidrofobik. Jadi hidrofobik, fobik artinya fobia kan, takut sama air, sedangkan bagian kepala merupakan yang suka dengan air. Dan juga dilindungi oleh protein, lihat kan ada protein. Yang ini protein yang warna biru. Ada yang protein membentang antara satu lapisan fosfat bilayer dan kedua. Jadi dia membagi fosfat bilayer, disebut sebagai protein integral. Kalau hanya pada bagian permukaan disebut sebagai protein perifer. Fungsinya apa gitu? Namanya pembungkus gitu kan. Dia itu membantu, jadi gini, dia itu membantu transportasi senyawa tertentu karena membran sel pada bakteri dia itu bersifat selektif, semi-permeable, hanya mengizinkan senyawa-senyawa tertentu untuk masuk ke dalam, gitu ya. Dan dia juga berfungsi untuk melindungi isi sel dan tempat terjadinya metabolisme sel, gitu. Nah, jadi membran sel dapat membentuk suatu lipatan. Coba kalian perhatikan gambar yang ini. Nah, maaf ya, Miss balik lagi ke awal. Coba kalian lihat, perhatikan di sini. Di sini kalau kalian perhatikan ada lipatan ke dalam kan, yang keriting-keriting ini. Nah, yang disebut sebagai mesosom. Itu merupakan hasil dari pembentukan membran sel. Apa sih fungsi mesosom? Mesosom ini berfungsi dalam membantu efektivitas respirasi sel, gitu ya. Respirasi sel sehingga membantu menghasilkan energi untuk bakteri. Gitu. Nah, dan ada bagian sitoplasma. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar sitoplasma. Kemarin tadi Miss ada bilang kan, sitoplasma itu yang berwarna oranye. Sitoplasma itu terdiri atas sitosol dan partikel tersuspensi. Maksudnya gimana, Miss? Sitosol itu merupakan cairan di dalam sel, sedangkan partikel tersuspensinya yaitu suatu partikel atau partikel yang tersuspensi, tahu kan, padatan gitu, memadat di dalam sitoplasma. Fungsinya tempat terjadinya reaksi kimia atau metabolisme sel. Sitoplasma ini kita bisa menemukan protein, asam amino, gula, nukleotida, garam mineral, vitamin, enzim, DNA, ribosom, dan lain-lain ya. Namun pada bakteri tertentu kita dapat menemukan vakuola gas, klorosom, dan endospora. Apa sih vakuola gas, Miss? Jadi vakuola gas itu merupakan suatu agregat gelembung yang berfungsi untuk membantu bakteri agar dapat mengapung. Biasanya bakteri yang memiliki vakuola gas merupakan bakteri yang mampu melakukan proses fotosintesis. Soalnya ketika dia mengapung, dia akan memperoleh cahaya, gitu ya, yang membantu dia dalam melakukan fotosintesis. Klorosom merupakan bakteri yang dapat menghasilkan pigmen klorofil. Sedangkan endospora merupakan suatu selubung yang dibentuk oleh bakteri ketika dia berada dalam situasi darurat. Maksudnya darurat gimana, Miss? Dia itu terancam karena kondisi lingkungan yang ekstrim. Contohnya, suhu yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan bakteri membentuk endospora, gitu ya. Jadi ada bagian lainnya di dalam
Tadi kan Miss ada bahas juga di sini, di sitoplasma kita bisa menemukan ribosom dan DNA plasmid. Jadi ribosom itu fungsinya apa? Menghasilkan protein. Nah, dia itu tersusun atas dia itu tidak memiliki membran. Nah, jadi tersusun atas protein dan RNA. Jadi yang kalau kalian lihat di gambar yang ini, ribosom itu yang kecil-kecil bulat-bulat ya. Nah, berfungsi untuk menghasilkan protein, sintesis protein, membentuk protein ya. Nah, yaitu tersusun atas protein dan RNA. Terus ada DNA dan plasmid. DNA dan plasmid merupakan materi genetik yang ada pada bakteri. Namun DNA dan plasmid memiliki bentuknya sama, namun memiliki fungsi yang berbeda. Gimana maksudnya, Miss? Jadi kalau DNA itu biasanya disebut sebagai DNA kromosom, sedangkan plasmid disebut DNA non-kromosom. Gitu ya. Nah, jadi kalau DNA itu dapat kalian temukan di nukleoid atau bagian yang tersuspensi di dalam sel bakteri. Terus bentuknya sirkular. Nah, mau DNA ataupun plasmid dia berbentuk sirkular. Gitu ya. Sorry, tadi Miss ada kelupaan. Untuk plasmid kita dapat menemukannya di sitoplasma, sedangkan untuk DNA atau DNA kromosom dapat kita temukan di nukleoid gitu ya. Ya. Nah, terus bentuknya sama-sama sirkular. Tuh. Nah, terus fungsinya apa gitu kan? Sama-sama membawa informasi genetik. Namun kalau yang DNA membawa informasi genetik, sedangkan plasmid dia membantu dalam membantu bakteri untuk rekayasa genetika dan menyerang, kayak memberi sifat ke bakteri bahwa bakteri itu dapat bersifat patogenesis, yaitu sifat kekebalan terhadap bakteri tertentu, itu ya. Coba jawab pertanyaan ini. Pernyataan yang tepat mengenai sitoplasma, menurut kalian yang mana? Ada yang tahu? Miss. A? Coba kita identifikasi B, satu-satu. Miss. B, Miss. B, Miss. B. Miss. B, Miss. B. Yang jawab. C. Oke, kita C, lihat Miss. ya. Langsung aja kita cek satu-satu. Yang A, sitoplasma dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Bukan. Jadi yang A kurang tepat. Soalnya bukan sitoplasmanya, namun ada bagian di dalam sitoplasma berupa endospora. Ya, endospora yang dapat membantu bakteri hidup pada kondisi lingkungan tertentu, terlalu ekstrim gitu ya. Kalau yang ini, sitoplasma merupakan sebuah struktur tersusun atas protein dan RNA. Tersusun atas protein dan RNA merupakan ribosom, menghasilkan untuk berfungsi sebagai sintesis protein. Kalau yang C, sitoplasma tersusun atas sitosol atau cairan sel serta partikel yang tersuspensi. Benar ya? Sitosol yaitu cairan sel dan partikel yang tersuspensi. Jawabannya C, gitu ya. Sedangkan D, lihat berfungsi menyimpan cadangan makanan serta senyawa yang dihasilkan bakteri. Ini bukan ya, ini yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan serta senyawa yang dihasilkan oleh bakteri merupakan granula penyimpanan. Dan yang E, sitoplasma merupakan sebuah struktur yang terdiri atas kumpulan atau agregat struktur silinder berongga. Kalau dibilang agregat struktur silinder berongga, berarti dia merupakan vakuola gas yang berfungsi membantu dalam pengapungan sehingga membantu bakteri melakukan proses fotosintesis, memperoleh cahaya gitu ya. Jadi jawabannya C ya. Nomor 2. Ada yang tahu? Komponen pada bakteri yang tersuspensi dalam sitoplasma berperan membantu benar ya, C, vakuola gas. Tadi kita bahas. Kalau ribosom fungsinya apa? Sintesis protein.
Protein. B, Kalau Miss. klorosom, fungsinya apa? Materi gen. Klorosom, klorofil, menghasilkan pigmen klorofil pada beberapa jenis bakteri. Nah, vakuola gas tadi ya, membantu mengapung di air untuk memperoleh cahaya. Plasmid merupakan materi genetik. Gitu kan? Nah, namun DNA non-kromosomal. Gitu ya. Yang nomor 3, untuk melindungi diri pada kondisi yang tidak menguntungkan seperti suhu lingkungan yang terlalu tinggi, bakteri akan membentuk apa? B, Miss. Membentuk Ya, endospor. membentuk endospor. Ya, benar ya. Oke, Miss Kira, pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.